Bukankah APBN itu juga pemerintah? Bukankah APBD itu juga pemerintah? Bukankah kita semua ini berada dalam satu naungan yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana itu menjadi satu kesatuan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Tapi cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala menit menombol sirine sebagai tanda munggah molo. 1, 2. Hadirin, kita berikan aplaus untuk penambalan sirine oleh Bapak Bupati Ponorogo. Desember 2020 Insya Allah. Namun mungkin perlu adanya keserasian dalam pekerjaan mekanikal dan elektrikal, Pak. Mungkin kami mohon waktu, kemungkinan bisa difungsikan itu kurang lebih di bulan Februari 2021. Kenapa? Karena perlu adanya selaras terkait dengan pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Lalu kami laporkan bahwa total waktu pelaksanaan adalah 390 hari kalender. Sampai dengan saat ini sudah terpakai 183 hari kalender. Sisa waktu pelaksanaan adalah 207 hari kalender. Untuk progres sampai dengan saat ini adalah 30,25%. Ini terdiri dari pekerjaan struktur kami, Pak, sudah mencapai 90% dari 100% yang pekerjaan strukturnya. Untuk pekerjaan arsitektur itu kami sudah mencapai 10% dari pekerjaan arsitektur, Pak. Lalu untuk pekerjaan ME kita sudah mencapai 5% dari total keseluruhan pekerjaan ME. Untuk pekerja yang bekerja dalam proyek pembangunan Pasar Legi Ponorogo saat ini berjumlah 325 orang. Itu yang terdiri dari 50% para pekerja struktur, lalu 30% pekerja arsitektur, 10% pekerja mekanikal dan elektrikal. Dengan adanya protokol pencegahan dari Kemenpu PR dan dari PT APG, kami berusaha berjalan semaksimal mungkin, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini rencana pekerjaan yang kami sampaikan sesuai dengan kurva S dan belum terlambat, Pak. Terkait dengan acara Munggah Molo ini merupakan acara penyelesaian struktur atap baja, Pak. Jadi memang dengan adanya pekerjaan atap baja selesai, maka kami secara pekerjaan bisa lebih cepat. Kenapa? Karena nanti dalam pekerjaan arsitektur dan ME kita di dalam ruangan tidak terkendala cuaca, Pak. Insya Allah dengan adanya atap kita sudah tidak berpikir mengenai hujan maupun panas, sehingga kita bisa lebih cepat. Kami ucapkan terima kasih, Pak, atas kerjasama dan bantuan dari semua pihak selama kami persiapan maupun pelaksanaan pekerjaan. Besar harapan kami untuk bisa menyelesaikan proyek Pasar Legi Ponorogo ini tepat sesuai dengan waktu maupun mutu yang diharapkan, sehingga bisa menjadi kebanggaan serta sesuai dengan slogan, Pak, membawa rezeki yang berkah, berwibawa, dan membawa bahagia gembira bagi pedagang dan masyarakat Ponorogo. Demikian laporan pelaksanaan yang dapat kami sampaikan.
Mohon doa dan dukungannya pada kami untuk dapat menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Legi Ponorogo tepat pada waktunya. Pasar Legi ini terdiri dari 4 lantai plus masjid di lantai paling atas. Jadi boleh dikatakan terdiri dari 4,5 lantai. 4 lantai full pasar dan ditambah lantai paling atas itu adalah untuk parkir dan masjid. Seperti yang saya sampaikan, masjidnya itu seluas 600 meter persegi dan insya Allah bisa menampung 500 jamaah. Masjidnya akan kita bikin yang megah sehingga ketika dari jauh bangunan ini orang akan bingung melihatnya. Ini pasar, apa masjid, apa mall. Karena bangunannya insya Allah cukup bagus. Belum jadi saja sudah kelihatan aura bagusnya. Yang kedua, Pasar Legi ini untuk pertama kalinya di Indonesia adalah bangunan dengan model green building atau bangunan hijau seperti tadi yang dilaporkan Pak Agung, di mana green building ini adalah bangunan yang mengedepankan ruang terbuka hijau. Di ruang terbuka hijaunya itu ada kurang lebih sekitar 35% dari total lahan yang ada dan memiliki ventilasi yang cukup bagus antar lantainya sehingga tidak perlu pakai AC, insya Allah sudah cukup dingin. Saya sudah beberapa kali masuk, terasa betul dinginnya karena setiap petak itu ada bolongan untuk masuknya angin, tetapi air hujan tidak masuk sehingga ventilasinya cukup bagus. Jadi sekali lagi ini pertama kali di Indonesia ada bangunan yang disebut dengan green building atau bangunan hijau. Yang ketiga, pasar ini juga dilengkapi dengan gedung parkir. Jadi di seberang pasar ini ada satu bangunan kira-kira 2 lantai atau 2,5 lantai, itu bangunan parkir yang bisa menampung 200 sampai dengan 300 mobil. Dari bangunan parkir menuju kepada Pasar Legi akan ada jembatan, sehingga nanti masyarakat ketika dia parkir dia akan melewati jembatan itu. Kalau dia mau belanja sayur maka dia akan melewati lantai 2 jualan yang lain dulu. Ini penting, ini strategi marketing supaya ketika dia mau belanja sayur, ketika dia melihat pakaian, dia tergerak hatinya untuk belanja pakaian. Sehingga pasar ini menjadi ramai. Jadi Bu Yeti dan bapak-bapak pimpinan, ibu pimpinan cabang bank, silahkan ini dimanfaatkan, ini potensi bisnis. Tolong para pedagang kami dipinjamin uang supaya mereka tidak terjerat oleh rentenir, tidak terjerat oleh bank detail. Karena dengan begitu mereka bisa berjualan dengan baik. Mohon ya, alhamdulillah. Dan kalau bisa pinjamannya tanpa agunan. Karena kalau pakai agunan sebagian besar pasti mereka tidak punya. Pinjam sama bupati orang cukup ya, bupati kan itu ya. Karena bupatinya juga mau pinjam juga gitu ya kan ya, mau pinjam juga. Ya. Jadi tolong dipinjami tanpa agunan ya. Itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terakhir saya mau menyampaikan alhamdulillah selama ini komunikasi antara konsultan yang dipimpin oleh Ibu Insinyur Indah dengan PT Adi Persada Gedung sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian PU untuk membangun gedung ini atau Pasar Legi ini beserta Balai Pemukiman dan Sarana Prasarana Cipta Karya Jawa Timur sangat baik. Komunikasinya sangat terjalin dengan baik, terutama komunikasi dengan Perdakum yang dipimpin oleh Ibu Adin. Ibu Adin ini walaupun seorang perempuan yang sering nangis, tapi ternyata mampu berkoordinasi dengan sangat baik sehingga berhasil pasar ini berdiri seperti ini, hebat, megah, dan halus pekerjaannya. Ya. Jadi saya bangga
bahwa ini semua berkat koordinasi yang sangat baik dari semua pihak. Kepada seluruh warga masyarakat, terutama para kepala desa yang hadir, silahkan desanya diurus masing-masing, disiapkan produk-produk unggulannya untuk nanti bisa dijual, dipasarkan di pasar legi ini, sehingga tidak ada lagi masalah dengan pemasaran produk-produk unggulan desa kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, memenuhi harapan Pak Iwan, Direktur Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU, bahwa akan ada pra pengelolaan sebelum serah terima pasar legi ini 31 Desember, kami pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah merancang rancangan peraturan daerah tentang PD pasar di Kabupaten Ponorogo. PD pasar inilah yang nanti akan menjadi pengelola pasar legi dan 23 pasar yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kita tahu di Ponorogo kita memiliki 23 pasar di kecamatan-kecamatan yang dalam 3 tahun atau 4 tahun ini terus kita bangun, dan sampai dengan hari ini yang bangunannya sudah baru sudah mencapai hampir 10 pasar. Jadi PD pasar ini yang nantinya akan menjadi pengelola dari seluruh pasar, utamanya pasar legi yang kita cintai ini. Insya Allah kalau hari ini oleh Pak Sekda dipersiapkan, minggu depan masuk ke DPRD nanti menjadwalkan melalui Pemperda, dan mudah-mudahan bulan September sudah bisa disahkan menjadi peraturan daerah, dan bulan Oktober kami sudah bisa memulai melakukan rekrutmen manajemen dari PD pasar ini, dan November manajemennya sudah bisa tune in, sudah bisa on untuk bisa melakukan pra pengelolaan dari pasar legi ini. Semoga semua ikhtiar ini dibarokai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diserahkan kepada Bapak Reva, Pembina SDM. Ya, bersama-sama nanti beramah tamah bersama-sama. Alhamdulillah, prosesi Munggah Molo sudah selesai. Ini menandakan bahwa insya Allah mulai hari ini atapnya pasar legi akan selesai dalam waktu beberapa hari mendatang. Dan dengan demikian pekerjaan berikutnya di dalam pasar legi ini akan lebih lancar lagi karena sudah tidak kehujanan dan seterusnya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tersuwun, amin.